Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Sebelum dimulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang tidak sehat. Pekan ini kita sudah memasuki pekan yang ketiga, benda di sekitarku, dengan subtema 2 yaitu wujud benda. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa atau logam yang mereka lebur dari api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Nah, teman-teman, berikut lagu tema tentang wujud benda ya. Lagu ini nadanya hampir seperti lagu balonku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wujud benda yang tiga, benda padat, cair, dan gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke dalam wadah. Bagaimana dengan yang cair? Hoi, berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Nah, teman-teman, kita bahas bersama-sama ya wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Kita bahas yang pertama, wujud benda padat. Benda padat itu tidak mengikuti wadahnya, walaupun dipindah di tempat yang berbeda-beda. Kemudian, sifat benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair bentuknya biasanya benda cair berbentuk seperti cair ya. Kemudian benda cair meresap ke celah-celah terkecil. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah, serta bentuk cair mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Bentuk cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian yang terakhir adalah permukaan benda cair selalu datar. Nah, teman-teman, apa saja contoh-contoh dari berbagai wujud benda? Nah, wujud benda dimulai dari benda padat. Contohnya adalah kursi, ya, kursi, meja, pensil, pulpen, lemari, bola kaki, radio, sepeda, sepatu, sandal, dan lain-lain. Teman-teman bisa menyebutkan beberapa benda padat di sekitar rumahmu. Kemudian benda cair. Contoh benda cair adalah air minum, minyak tanah, oli, bensin, cat, dan thinner.
Yang ketiga adalah benda gas. Contoh benda gas adalah gas di dalam balon, udara di dalam tabung LPG, udara yang kita hirup seperti ini atau oksigen, dan udara yang kita keluarkan karbon dioksida, asap, kemudian angin. Itulah beberapa contoh dari wujud benda. Lingkungan yang tidak sehat. Tadi teman-teman sudah melihat video. Nah, di video tersebut ada beberapa ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelumnya, kita kenali dulu apa itu pengertian atau arti dari lingkungan yang tidak sehat. Bagaimana lingkungan yang tidak sehat itu? Lingkungan yang tidak sehat menunjukkan kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar, baik udara, air, tanah, maupun lingkungan. Secara keseluruhan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Apa saja ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat? Yang pertama adalah ciri-ciri lingkungan yang sehat yaitu kualitas udara yang buruk karena polusi. Ya. Teman-teman silakan lihat di sebelah kanan, itu ada contoh polusi udara ya. Penyebab terjadinya pencemaran udara dihasilkan oleh pabrik dan juga asap kendaraan serta masih banyak lagi. Udara yang terkena polusi bukan hanya menimbulkan masalah pernafasan, tapi juga menimbulkan bau yang mengganggu kenyamanan bagi orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Kondisi itu juga sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak, sebab bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan paru-paru dan juga menimbulkan flek. Yang kedua, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat yaitu sungai yang tidak terawat, juga sungai yang kotor. Lingkungan dengan sungai yang kotor dan tercemar merupakan salah satu lingkungan yang tidak sehat. Sungai berfungsi sebagai tempat untuk penampungan air ketika hujan. Akan tetapi, sungai yang kotor dan airnya berwarna keruh bukan hanya tidak enak untuk dipandang, tapi juga bisa menimbulkan berbagai macam-macam penyakit. Seperti kita lihat contoh sebelah kiri. Nah, terlihat gambar sungai yang sangat kotor karena banyak sampah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah tidak tersedianya sarana kebersihan. Lingkungan yang tidak mempunyai sarana kebersihan juga termasuk contoh lingkungan yang tidak sehat. Contoh sarana kebersihan adalah tempat pembuangan sampah. Apabila dalam suatu lingkungan itu tidak ada tempat sampah, maka bisa memicu perilaku membuang sampah sembarangan yang sangat tidak baik untuk kesehatan lingkungan. Seperti yang kita lihat pada video sebelumnya. Ya. Nah, terlihat di gambar sampah yang sangat banyak dan juga berserakan. Nah, itu tidak ada sampah, tidak ada tempat sampah sehingga orang-orang banyak yang membuang sampah di pinggir jalan. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat adalah tidak ada pepohonan. Lingkungan yang tidak sehat juga ditunjukkan dengan kondisi tanah serta suasana yang gersang, sebab tidak ada lahan hijau yang ditanami pepohonan, karena banyak pohon yang ditebang, sehingga tidak ada tahan hijau ya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menanam pohon di sekitar rumah. Tumbuhan hijau bukan hanya berperan penting dalam menjaga kualitas udara tetap bersih,
tapi juga bisa membuat lingkungan rumah menjadi teduh dan juga asri. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat yaitu lingkungan yang kumuh. Lingkungan yang kumuh akan mempengaruhi kesehatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Lingkungan kumuh bukan hanya terlihat berantakan dan kotor, juga banyak sampah. Salah satu ciri dari atau salah satu tanda dari lingkungan yang kumuh adalah banyaknya sampah. Nah, seperti itu ya. Kira-kira di sekitar rumahmu banyak sampah tidak ya, teman-teman? Semoga tidak ada ya. Nah, selain tadi yang kita sebutkan, ada berbagai macam ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat, yaitu adanya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan disebabkan oleh asap pabrik dan juga asap kendaraan bermotor. Seperti yang kita lihat. Nah, pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi lagi. Nah, apa saja contoh pencemaran lingkungan? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap pabrik, ya, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, serta kebakaran hutan. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh adanya pembuangan limbah atau sampah ke sungai, baik limbah rumah tangga atau limbah pabrik. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik atau kaleng akan mengendap di tanah sehingga membuat tanah akan tercemar. Nah, teman-teman, seperti yang kalian tahu, plastik itu membutuhkan waktu lama untuk terurai ke dalam tanah. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan plastik dan dibuang secara sembarangan, maka plastik tersebut akan mengendap di dalam tanah sehingga mempengaruhi kesuburan dan juga kelembapan pada tanah, ya, sehingga tanah itu akan tercemar. Selanjutnya pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh banyak kendaraan bermotor sehingga akan menimbulkan suara yang mengganggu manusia. Nah, teman-teman, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa asap kendaraan bermotor itu sangat berbahaya bagi manusia. Selain asap, ada lagi suara bising pada knalpot. Ketika banyaknya suara knalpot, ya, sehingga membuat telinga kita akan merasa terganggu dan bising, sehingga akan menimbulkan pencemaran suara. Itulah beberapa contoh pencemaran lingkungan yang ada di bumi ini. Selanjutnya, apa saja kesimpulan materi kali ini? Kesimpulan materi hari ini yang pertama adalah lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, serta flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang tumbuh di darat maupun di dalam laut. Lingkungan terdiri dari dua, abiotik dan biotik. Biotik, kita mulai dari biotik dulu. Biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik, segala yang tidak bernyawa. Contohnya, batu, air, apalagi padang pasir, dan sebagainya ya. Selanjutnya, lingkungan yang tidak sehat menunjukkan kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar, baik udara, air, tanah, maupun lingkungan secara keseluruhan, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat
yaitu kualitas udara yang buruk karena polusi, sungai kotor dan tidak terawat, tidak tersedia sarana kebersihan, serta tidak ada pepohonan. Juga yang paling penting adalah lingkungan yang sangat kumuh atau kotor. Pencemaran merupakan berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam. Ada 4 pencemaran ya, pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Itulah kesimpulan materi hari ini. Selanjutnya, apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Apa maksud dua dalil tersebut? Yang pertama, berdasarkan hal ini, maka umat Islam memberi tuntunan agar orang membiasakan makan dan minum secara teratur dan memperhatikan gizi, istirahat dan tidur secukupnya, menjaga stamina, dan yang paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ajaran Islam menyuruh pengaruhnya untuk supaya hidup bersih dan sehat, baik jasmani maupun rohani. Untuk itu, umat Islam harus melaksanakan berbagai upaya untuk pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, juga memelihara kesehatan sehingga tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Untuk proyek di rumah, amati lingkungan sekitar rumahmu yang menurutmu lingkungan itu tidak sehat. Kemudian, buatlah tabel di buku tulismu. Nah, seperti contoh di bawah, lengkapi tabel di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatanmu. Kemudian berilah tanda checklist atau centang pada kolom yang sesuai. Terakhir adalah jawab pertanyaan sesuai dengan pengamatanmu. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Pembelajaran kita sudah tuntas. Nah, Ustadz mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Pastikan pelajari lagi di rumah ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekian dari Ustadz Subhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.